Halo semuanya, KPJK dan teman-teman yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Mira Sulela Zahrani Arifin. Kalian bisa panggil aku Zahra. Aku dari kampus IPB University. Jadi kali ini aku akan menerangkan soft skill apa yang aku butuhkan untuk menjadi mahasiswa yang baik dan benar. Jadi, soft skill yang harus dibutuhkan mahasiswa adalah critical thinking, dan leadership, time management, problem solving, public speaking. Jadi, kan tadi kan udah disebutin ya beberapa soft skillnya. Nah, bagaimana sih cara cara meningkatkannya atau cara mengembangkannya? Yang pertama, misalnya kayak yang social distancing. Kok social distancing sih? Kayak tadi yang public speaking. Nah, public speaking itu cara mengembanginya itu kita harus ikut kayak organisasi, bersosialisasi bersama teman-teman, agar kita itu bisa terbiasa untuk mengobrol dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tuh terbiasa untuk ngomong dan itu bisa mengembangkan public speaking. Kalau misalnya time management, itu kita tuh kayak menempel-nempel kayak jadwal-jadwal yang harus kita kerjakan besok, mana yang lebih prioritas. Misalnya tugas yang buat besok sama tugas yang buat 2 hari ke depan, mana yang lebih prioritas. Nah begitu. Terus kalau misalnya critical thinking, itu tuh kita harus kayak berpikir lebih kritis, tapi jangan sampai overthinking juga. Jadi tuh kayak berpikir ini harus gimana, ini harus gimana, tapi harus cepet gitu kayaknya. Nah, kalau misalnya problem solving, itu kita harus mempunyai solving problem yang kita punya. Misalnya kita punya nggak bisa ngedit atau gimana, ya kita harus belajar kursus atau gimana. Nah, itu kita harus punya gitu sebagai mahasiswa problem solving itu. Nah, yang terakhir itu leadership. Leadership itu biasanya untuk pemimpinan. Jadi kita tuh harus belajar memimpin, jangan kayak malu ngikut aja kayak FOMO ya sebutannya. Nah itu kita harus kayak punya sifat kepemimpinan gitu. Tadi kan udah dijelasin ya soft skill apa yang harus dibutuhkan, bagaimana cara mengembangkannya. Nah, gimana sih buat apa sih sebenarnya soft skill yang tadi disebutkan itu? Nah, pertama time management. Kalau misalnya kita punya time management, itu waktu kita tuh lebih teratur. Jadi tuh kita nggak pusing, kayak nggak panik, nggak gila atau stres gitu karena kebanyakan tugas. Kalau misalnya kita bisa atur dengan terata dan rapi gitu kan, kita lebih kayak ini tugas ini bisa dikerjain ini, tugas ini bisa dikerjain ini. Jadi itu kita nggak kayak ketinggalan deadline atau gimana gitu. Terus kalau misalnya leadership, itu tuh kita kayak lebih kayak bisa mempunyai option sendiri, kayak punya pilihan sendiri gitu. Terus kalau public speaking itu tuh dibutuhin di dalam kerja. Jadi kalau misalnya kita mau nggak usah kerja dulu deh, misalnya kuliah, misalnya kita mau ngomong ke dosen atau gimana, atau kita jadi ikutan sosial itu kan harus ngomong yang lumayan bagus ya. Nah itu harus punya public speaking. Kenapa kita perlu critical thinking? Karena kita tuh harus berpikir kayak ini harus gimana, harus berpikir kritis, tapi jangan sampai overthinking. Nah, yang terakhir itu problem solving. Nah, problem solving itu misalnya kita tuh punya banyak masalah. Kalau misalnya kita nggak punya problem solving, kita bakal pusing sendiri. Atau kita harus selalu minta tolong bantuan orang, kan nggak enak gitu ya, minta tolong orang lain mulu tentang masalah kita. Jadi kita tuh harus punya problem solving sendiri. Misalnya kita laptop kita rusak atau gimana, itu kita kalau misalnya masih bisa diperbaiki sendiri, misalnya ini sendiri. Nah itu kita harus ini sendiri harus misalnya kalau nggak bisa sendiri, kita bawa ke tukang servis atau gimana dengan usaha kita sendiri, nggak usah minta tolong orang lain. Itu kan bisa termasuk kayak problem solving gitu. Atau kita ada masalah kita bisa selesaikan sendiri, itu termasuk problem solving. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.